warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ina dalam pelajaran matematika. Nah, dalam pertemuan kali ini kita tetap membahas bab 1 bilangan bulat. Namun, pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang pertama adalah operasi hitung campuran pada pecahan, yang kedua bilangan berpangkat positif, dan yang terakhir adalah KPK dan FPB. Anak-anak, nanti materi ini harap dicatat ya di buku catatannya. Yang pertama, kita akan membahas operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang A, 1/2 ditambah 3/5 dikurangi 2/3. Di sini memuat dua tanda operasi hitung, yaitu tanda penjumlahan dan pengurangan. Yang B, 1/2 ditambah 1/3 dikali 2/5. Di sini memuat penjumlahan dan perkalian. Dan yang C, 1/2/9 dikali 1/4 dikurangi 5/8 dibagi 1/2. Di sini ada 3 tanda operasi hitung kan, yaitu perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang D, 2/5 dibagi 1, 1/2 ditambah 1/3 dikali 1/4. Di sini juga memuat 3 tanda operasi hitung, yaitu pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Yang E, 1/3 dibagi 8/9 dikali 1/4 dikurangi 2/5 ditambah 1/2. Di sini memuat 4 tanda operasi hitung ya, yaitu pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Jadi operasi hitung campuran bilangan pecahan adalah operasi hitung bilangan pecahan yang memuat paling sedikit 2 tanda operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan atau penjumlahan dengan perkalian, minimal 2 operasi hitung itu ya. Lalu urutan pengerjaannya yaitu seperti operasi hitung campuran bilangan biasa, yang perkalian dan pembagiannya didulukan dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Kita masuk ke contoh. Sebuah sekolah mengadakan penerimaan siswa baru. Calon siswa yang mendaftar sebanyak 1.000 orang dan hanya 80% yang memenuhi kriteria penerimaan. Adapun kriteria yang memenuhi tersebut hanya 3/4 bagian yang diterima. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah siswa baru yang memenuhi kriteria penerimaan, dan yang B, tentukan persentase siswa baru yang diterima di sekolah tersebut. Penyelesaiannya, kita cari yang A dulu, jumlah siswa yang memenuhi kriteria. Tadi 80% yang memenuhi kriteria ya, dari 1.000 orang. Maka kita kalikan aja 80% dari 1.000 orang, yaitu 80/100 dikali 1.000 sama dengan 800 orang. Lalu yang B, jumlah siswa yang diterima di sekolah. Yang diterima yang memenuhi yaitu 3/4 bagian ya. Maka 3/4 dikali siswa yang memenuhi kriteria yaitu 800 orang tadi sama dengan 600 orang. Sehingga persentase siswa baru yang diterima sekolah adalah 600 orang dibagi 800 dikali 100%, maka hasilnya 75%. Dari sini paham ya? Selanjutnya kita mengenal bilangan berpangkat positif. Definisi pemangkatan itu sendiri yaitu perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jika A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif, maka perpangkatan dapat dituliskan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N ya. Jadi A pangkat N bacanya. Lalu kita masuk ke contoh. Di sini yang A, 128 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka pangkatnya 2 dipangkatkan 7, karena 2-nya ada 7.
Lalu 729 yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, maka 3 dipangkatkan 6. Lalu yang C juga seperti itu, 1024 yaitu 4 pangkat 5. Yang D 625, maka 5 pangkat 4. Dan yang E 100.000, maka 10 pangkat 5. Nah, perhatikan bilangan-bilangan berpangkat berikut. Di sini ada 2 pangkat 2. Yang 2 di atas itu disebut pangkat ya. Maka dibacanya 2 pangkat 2. 2 ini faktor ya, 2 dikali 2 itu adalah faktor. Terus 2 pangkat 3, 3-nya ini adalah pangkat. Dan 2 dikali 2 dikali 2 itu adalah faktor. Dari sini apakah dapat dipahami? Lalu di sini ada sifat bilangan berpangkat. Ada 4 sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangannya sama, maka pangkatnya saja yang dijumlahkan. Yang B, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya yang dikurangi. Yang C, A pangkat M tanda kurung N ya, pangkat N. Maka A dikali A pangkat M dikali N. Yang D, A dikali B pangkat M. Di sini sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya, sederhanakan bentuk perkalian pada perpangkatan. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini penyelesaiannya menurut sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi tinggal dijumlahkan saja perpangkatannya. 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu FPV dan KPK. Sebelum masuk ke materi FPV dan KPK, kita pahami dulu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan angka lain kecuali bilangan itu sendiri. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, kita masuk di KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPV adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari KPK dan FPV, kita bisa menggunakan poin faktor. Langsung masuk ke contoh ya, yaitu carilah FPV dan KPK dari angka 10, 18, dan 32. Nah, poin faktor dari 10 adalah 2 dan 5. 10 bisa dibagi dengan bilangan prima 2, bilangan prima yang terkecil ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 tidak bisa dibagi lagi, maka kita stop sampai di angka 5. Lalu 18 dibagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 2 kan nggak bisa. Kita masuk ke bilangan prima yang kedua yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Karena 3 tidak bisa dibagi lagi, maka kita stop di angka 3. Lalu 32 dibagi angka bilangan terkecil dari bilangan prima yaitu 2. 32 dibagi 2, 16. 16 masih bisa dibagi bilangan prima 2 yaitu 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Maka kita stop di angka 2 karena 2 tidak bisa dibagi lagi. Maka kita dapat ditulis 10 sama dengan 2 dikali 5. 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Kita tulis angka yang sebelah
kiri saja ya, jadi yang 9 itu tidak usah ditulis, jadi hanya ditulisnya 2 dikali 3 dikali 3, atau kita bisa tulis 2 dikali 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2 kali. Dan 32 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5 karena 2-nya ada 5 kali. Nah, untuk mencari KPK kita tulis angka yang ada yaitu 2, 3, dan 5. Lalu kita mencari pangkat yang paling besar. 2 pangkat yang paling besar adalah 5, 2 pangkat 5. Dan 3 pangkat yang paling besar adalah 3 pangkat 2. Dan 5 hanya ada 1, yaitu kita tulis 5 saja ya. Lalu FPB adalah bilangan yang sama dari ketiga bilangan tadi 10, 18, 32, maka yaitu 2. Kita cari pangkat yang paling kecil yaitu 1 ya kan, 2 pangkat 1 ya sudah, berarti FPB-nya adalah 2. Kita masuk ke contoh FPB lagi ya. Di sini ada 12 dan 18. 12 ini 2 pangkat 2 dikali 3 dan 18 2 dikali 3 pangkat 2. Setelah itu pilih salah satu bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terkecil. Yang memiliki pangkat terkecil yaitu 2 dan 3 ya, karena 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Kalikan bilangan pokok dengan pangkat terkecil, maka kita peroleh 2 dikali 3, 2-nya kan pangkat 1, lalu 3-nya juga pangkat 1 kan, karena pangkat terkecil, maka hasilnya adalah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Kita masuk ke KPK. Carilah KPK dari 12 dan 18. Tadi kan 12 sama dengan 2 pangkat 2 dan dikali 3 ya. Lalu 18 2 kali 3 pangkat 2. Lalu yang kedua caranya pilih salah satu bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya dari 12 adalah 2 pangkat 2 dan pangkat terbesarnya dari 18 adalah 3 pangkat 2. Lalu kita kalikan bilangan pokok dengan pangkat terbesar tersebut. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 4 dikali 9 hasilnya 36. Dari sini anak sudah bisa paham KPK ya. Sekian materi yang ingin sampaikan hari ini. Harap dicatat materi berikut ini di buku catatan. Jangan lupa subscribe channelnya di sini ya, nanti biar bisa diupdate lagi materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.